Namun kami lebih berat beranggapan bahwa sejarah Telempong Kayu ini memang sesuai dengan sejarah lahirnya nama Nagari Durian Gadang. Dan setelah itu Telempong Kayu ini dijadikan sebagai permainan anak nagari. Itu menjelang mereka mandi sore. Sebab apa? Nagari Durian Gadang ini terletak di pinggiran Sungai Batang Kuantan. Setelah ujungnya nanti masuk ke Teluk Kuantan, Bu. Nah, jadi kami yang di Nagari Durian Gadang ini Nagari Batang Kuantan. Nah, kenapa muncul beberapa lagu dari Telempong Kayu ini? Itu merupakan suatu gambaran kehidupan dari masyarakat keliling. Karena kita tinggal di pinggiran Nagari Durian Gadang, di pinggiran Sungai Batang Kuantan, itu sebagai alat transportasi kami dari dulu sampai sekarang, Bu, itu masih pakai perahu. Nah, masih pakai perahu. Nah, dan untuk menyeberang antara satu desa ke desa seberang itu masih menggunakan perahu. Dan alhamdulillah jabatan setelah 3 periode belakangan dari bupati itu alhamdulillah sudah ada jembatan gantung. Nah, namun perahu tetap kami pakai dengan menggunakan dayung atau awek, kalau bahasa kami awek. Jadi dayung itu gunanya untuk mendayung perahu tadi untuk melawan arus sungai yang akan kita seberangi. Nah, itu salah satu lagu dari Telempong Kayu. Nah, lahir dari situ. Kemudian di daerah lokomotif itu masih Nagari Durian Gadang itu terletak salah satu cagar budaya kabupaten, lokomotif uap peninggalan dari zaman Jepang. Di situ terdapat banyak gunung dan kayu-kayu besar. Nah, di situ bersemayam sekian banyak siamang, Bu, siamang, ungko. Beda ungko sama siamang, Pak? Beda ya. Nah, kalau di situ siamang yang banyak. Nah, jadi siamang itu kalau pagi heboh, Bu. Hebohnya di saat mereka bangun ternyata anak-anak mereka tidak ada dekat mereka. Itu yang salah satu mereka bikin heboh. Yang kedua, siamang di Nagari Durian Gadang itu kadangkala merupakan suatu pertanda akan terjadi sesuatu di Nagari Durian Gadang. Misal di pertengahan hari jam 12-an ada siamang ini, dia berbunyi cuman 1 ekor. Berarti itu akan ada pertanda. Misalnya ada orang mati hanyut, Pak, di Sungai Batang Kuantan. Nah, kadang malam pertanda itu. Jadi dari kehidupan masyarakat seperti itu lahir lagi lagu dari Siamang Tagagau. Itu merupakan suatu bunyi-bunyian yang dilahirkan saat mereka kehilangan anak. Yang kedua, ada suatu pertanda terjadi sesuatu di nagari. Dulu ada pernah di bawah gunung tempat siamang itu bersemayam. Di situ ada sebuah gua. Nah, di situ pernah ditemukan mayat satu pasang dalam karung, Bu. Nah, di saat itu siamang itu heboh, Pak, heboh. Rupanya ada suatu pertanda bahwa di tempat situ ada kejadian. Rupanya ada mayat satu karung. Katanya itu mayat dari arus sungai yang di atas, bukan dari orang Durian Gadang. Sebab apa? Aliran Batang Kuantan itu adalah tampungan dari
beberapa anak sungai, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Palangki, Sungai Batang Ombilin, Ombilin yang di Solo, Sungai Batang Sumpu, banyak lagi sungai-sungai yang lainnya. Sehingga sungai di situ memang lebarnya ya lumayan, apalagi nanti saat sungai itu naik. Nah, itu. Jadi dari situ, dari kehidupan masyarakat seperti itu lahirlah beberapa lagu-lagu dari Talempong Kayu ini, sebab Talempong Kayu ini merupakan sebuah permainan anak nagari zaman dulunya sampai sekarang. Dan alhamdulillah untuk eksistensinya kami dari Sanggar Seni Aliran Batang Kuantan sudah mulai turun ke SD dan SMP di Nagari Berlian Gadang. Alhamdulillah sudah mulai Pak, itu sudah diperkenalkan. Kemudian Talempong Kayu ini dibikin juga bukan dari sembarang kayu. Cuman ada 3 kayu yang bisa untuk bikin talempong ini. Yang pertama namanya dalo, kemudian kayu nyirau, yang ketiga kayu maniang. Dan semua kayu ini adanya dalam hutan-hutan besar, Bu. Dan saat ini untuk mencari kayu ini memang agak sulit. Jadi yang agak-agak ke pinggir, ya ada agak tepi-tepi kampung itu yang ada cuma kayu maniang. Padahal kayu dalo dan kayu maniang ini jauh lebih bagus dari yang saat ini kami bunyikan. Dalo dengan nyirau itu masih dalam hutan yang pokoknya hutan lebat lah gitu. Kami coba untuk membuat dari kayu yang bagus itu kayunya Pak, banyo. Banyo nggak bisa. Kenapa? Mungkin banyo ini seratnya juga terlalu keras. Kemudian seratnya itu rapat sehingga dia tidak melahirkan resonansi suara. Tapi kalau untuk dalo maniang ini alur dari serat kayu ini itu lurus, bentuknya lurus. Nah, itu mungkin salah satu penyebab yang bisa dia untuk melahirkan resonansi suara. Oke, Pak, mungkin kira-kira seperti itu untuk pengenalan sementara. Jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab, kita bahas lagi. Baik Bapak Ibu, adik-adik semua, kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Tuti. Nah ini Ibu Tuti pimpinan sanggarnya atau apa? Ya, pimpinan sanggar. Pembina ya. Pembina. Sekarang mungkin kita bisa langsung pada agak bersifat teknis ya. Mungkin dari narasumber ada yang jadi menjelaskan tentang alat musiknya, kemudian bagaimana teknik cara main. Jadi bisa campur-campur saja kalau ada dari pemain nanti ingin menjelaskan. Kita campur saja, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Minang boleh. Bahasa Jawa boleh juga. Bahasa Sunda ya. Ya silakan Bapak, silakan Bapak. Ya, dari luar. Selamat datang dan dipersilakan kepada Bapak untuk menjelaskan dari kalau di sini ensemble Talempong Kayu. Ini ada terdiri dari beberapa instrumen. Nah, kenapa ini pilihan instrumen? Awalnya kan kayu saja. Kenapa sudah ada
gendang, dan kenapa dua gendangnya. Terus ada ini aguang, apa aguang namanya, aguang. Nah mungkin saja kalau ada pertanyaan nanti apakah bisa ditambah dengan alat musik yang lain, apakah itu menyalahi atau bagaimana? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nanti. Silakan kepada Bapak untuk menjelaskan instrumen musiknya. Mungkin juga kalau bisa ini Pak, ukuran, termasuk ukuran ya, ukuran dari kayunya ini apakah tertentu juga, gendang juga apakah ini sama dengan gendang yang ada junjung saya diikat. Ini yang saya temukan. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Boy Irwan, itu pimpinan atau ketua sanggar seni aliran Batang Kuantan. Jadi sebelum kami memaparkan tentang telepon kayu, kami berharap tentang histori telepon kayu di Nagari Durian Gadang. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bukan Durian Gadang Bakini, Tanjung Medan dahulu. Nan banamo Siti Salama Barale Gadang di Tanjung Medan. Salamu kali 7 malam, membantai kabau 7 igua, datanglah Pangulu Kubang 3 berdiri. Diundang Pulau Rajo Indogiri, dialih terlampau gadang kabau batambah 3 itu. Dek ketigo bungo ke kambang, bulan cahayu sampai balik, tasabui harian dan gadang, kini barang durian gadang. Ninyak mama durian gadang, urang gadang camintari, pusek jalo bumbunan ikan. Nama maci talago undang keganti rajo alam pagaruyong dalam kawasan camintari. De ale terlampau gadang, lasa pului kuah kabau indah cukui, dibawa duduklah ninyak mama bayiyo jo urang dapua. Rundiang putui de urang gadang, kato selesai de mau pakai. Turun nanya ke Bukit Mambui, kayu gadang banyak berbuah. Kida kanan berahan mati, baca buah jo kayu kamai. Indah dapet kadisabui, ulah gadang kacampur kuah, hanya sumando yang mengerti. Mului batuah jo karamai, dek duduk mengandung niat, dek duduk mengandung niat. Kok tagak mengandung cinta. Siang malam lintang menyabui, patang pagi kunjung lupo. De ulah terlampau gadang, dielo ke anak sungai, tasabui asa sungai Balo. Bacurito orang mamape, saloro tadangah de orang dapuah, talonsong kato de sumando ulah gadang kacampur gua. Tanjung Medan durian gadang, bajanjang nanya batanggo turun, ninyak dari janjang bawah turun dari tangguate. Urang gadang di bidang syarat, datuk malah nojo datuk Rajo Melayu, siang rintang de kitab malam risau de kitua. Sangketo indak jo tailakan antara sumando jo orang dapur. Talonsong mulai dengan bakato ulang gadang kecampur gua. Baju itu orang mamampe nan banamo datuk nyato dek tani carito mengadang bana. Datuk nyato di umban batu lari menyuruh ke Pangkalan. Hingga banamo batu bombat.
Urang gadang di bidang sara, Datuk Malano jo Datuk Melayu. Siang rantang dek kitab, malam risau dek pitua. Dek santanlah mulai tajarang, sangketo sumando jorang dakwa, indah juo tarandamkan. Tadanga ulah gadang kecampur kuah, santan dibuang ke dalam air, kini balamo batang kuatan. Urang gadang di bidang adat, Datuk Barbanso jo Datuk Majo Indo. Nampak cie ibarat duo, nampak duo umpan poso. Indah kayu janjang di kapiang, indah ame buka jaso. Basora surang melarai sangketo, di toko kayu tadanganya yang sinan sangketo mangkorado. Durian gadang duo sudut nan mamaci, pucuk adat yo undang pusako. Akhir sangketo mulai suwe, aluah telempong kayu jadi tradisinya. Sejarah ini menulis dapat dari Datuk Rajo Bangulu almarhum. Sungai Banamo Batang Kako, ayah Yojania tampek mania. Sampai di siko ambo sapo, tajalang indah tasalami. Jo sambah sajo ambo tibokan, kok salah tolong tujuakan, minta ampun jo jari sapuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sedikit memberi keterangan tentang terempong kayu. Jadi awal terempong kayu telah dipaparkan oleh Ibu Tuti tadi. Terempong kayu ini tidak sembarang kayu yang dibuat untuk terempong kayu. Jadi kayunya ini memang ada namanya. Yang pertama kayu manyang namanya Pak di negara kami. Yang kedua kayu dalo, gitu ya. Itu jenis kayunya yang ada di negara kami. Jadi kayu dalo sama kayu manyang inilah yang dibentuk sekian rupa di pemusik dahulunya untuk menjadi suatu kesenian dan bunyi yang bagus di masyarakat kami dan dari Durian Gadang. Jadi panjangnya sekitar 35 sampai 40 cm Bapak dan Ibu. Jadi kayu dalo dan kayu manyang di apa namanya itu? Ditakuat namanya Mbak kecil kami Bu, ditarah gitu supaya ada bunyinya, nadanya yang pas. Jadi tidak sembarang tarah deh Pak. Itu mari cek satu yang apa takuat kan? Kau yang matara kau, kau ada sembarang takut Bu. Kalau sembarang takut, kau nadanya lain bunyinya. Jadi dipaskan takut aponya kok, kayunya kok dengan nada yang dibuat di celempong kayu kok. Jadi itu dari sekilas Pak dari celempong kayu. Nanti memang kalau celempong kayu ini kalau ditaruh di atas apa ini gak kurang bunyinya Pak. Harus diselonjor kaki gitu Pak. Kalau di bawah ditaruh bunyinya agak tidak keluar, tidak nampak bunyi nadanya gitu Pak. Jadi harus memang di atas selonjor kaki. Nah itulah keunikan tradisi yang ada di negara Durian Gadang Kabupaten Sugiyo. Mungkin kalau ada tambahannya nanti para anggota boleh yang adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya di dalam penyampaianku, kami sudahi dulu
dalam penyampaian kami. Jadi kalau ada tambahannya nanti kami siap untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum diberi pertanyaan nanti, mungkin ensemble ini Pak, mungkin yang belum, kan ada gendang 2, ada telempong 1, kemudian ada agwong. Nah ini apakah dari awalnya sudah seperti ini atau gendang itu sudah ada sebelumnya misalnya? Jadi mana yang dulu nih? Kenapa bisa ada tambah gandang, tambah agwong? Seperti silakan kalau Ibu Tuti atau Ya, baik Pak. Kalau kita mengikuti tradisi, tentu yang pertama lahir dulu itu kan baru telempongnya saja Pak, ya kan, telempong. Kemudian karena ini sudah merupakan permainan anak nagari, sehingga ditambah dengan item-item yang lain. Yang gandangku dulu bukan gandang iko Pak, sampai aja zaman dulu tuh Pak, dan itulah pecah. Nah makanya kami ganti gandang. Jadi gandangnya tak panjang tuh Pak, gandangnya pendek, babundu kambiang, pecah itu. Nah, jadi itu yang punya tambahannya gitu. Kemudian untuk menyeimbangkan dinamik, kami tambah dengan agwong. Nah, agwongku dulu bukan agwong iko Pak. Ada yang mau ditawak-tawak dulu tuh Pak, agwongnya ketek. Agwongnya ketek ya kita. Mau ditawak-tawak, mungkin ada di sekitar tawak apa? Di jurusan kita ada kan? Nah, jadi agwongnya ketek ya Pak gitu. Jadi kebetulan yang itu tuh pun tak ada lah payah zaman raja-raja dulu lah Pak, tentu gini barang tuh lah pecah. Nah, jadi dipinjamlah agwong pasukuan. Dan itu gunanya untuk apabila kami untuk ada penampilan-penampilan. Nah, jadi untuk melengkapi keseimbangan bunyi. Nah, kemudian ada lagi, sebetulnya ada alatnya yang lain lagi Pak. Kalau dulu Indo-Indo itu kan mencari kayu itu kan bawa tabung minum Pak. Tabung minum kok ada yang mau dibutuh, ada yang mau di kotak, ada yang mau di apa namanya buluh tuh Pak. Jadi seharusnya itu ada penambahan alat buluh kosong tuh untuk penengkang untuk apa namanya tuh, untuk menentukan ketukan. Untuk menentukan ketukan dari telempong. Nah itu sebetulnya. Jadi kebetulan kentang kami sudah pecah. Ada cie lain makanya. Yang cie itu lain bawa Pak. Cuma tuh sumbang ya. Kalau dia cie panjang, gue cie pendek, itu jadi pertanyaan besar loh Pak. Jadi kami cuma untuk menyeimbangkan bunyi dari telempong kayu. Itu sebetulnya. Oke, Bapak Ibu, adik-adik semua. Untuk sementara itu jawabannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita santai tapi serius. Seperti itu. Jadi ini ada tidak tahan lagi kan, banyak mungkin mau ditanyakan. Kita juga sampai 10:30 ya, jam 10:30 kita. Oke, jadi kita lanjutkan dengan sesi untuk tanya jawab. Mudah-mudahan nanti dia makin berkembang kan, apa yang mau dikoreksi dari musik telempong kayu ini. Untuk pertama Ibu apa? Ibu Eva. Ya, langsung Ibu Eva dipersilakan. Dewa menetahan program ini, langsung jalan Pak Kemuko tadi Pak. Pak, oh Pak, langsung berjalan Pak Kemuko di program ini, Pak Cupi. Perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pak wajah awak yang mahasiswa dan coba dibantu. Pertama sekali, izin dulu Pak, kami perkenalkan bahwa kami ada 10 orang
guru seni budaya dari 50 kota. Jadi dari SMA ada SMA Setuju, SMA Limbona, SMA Pekumbu. Jadi bahasa kami agak bahasa Pekumbu supaya nak tahu pula mahasiswa bahasa Pekumbu, bahasa multi, ya kan? Kalau tak kini disebut bahasa Pekumbu, bila Pak Andong bahasa kami tersebut dia. Nah, dengan yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih karena kami sudah diterima dengan baik di ISI. Kalau siswa namanya kami ASKI, ada di situ alumni ASKI. Untuk tidak berpanjang kalimat Pak, Mbak kece kurang, jangan sama kata di bawah kurung kami guru kesenian kok, karena kesenian itu berkembang. Karena kami tahunya siswa, kalau kini mahasiswa banyak teman-teman dan iku barangku rasanya tidak barang baru. Cuma apakah kayu iku mosieknya dek ombun tengah malam? Di mana bajomuannya kayu iku? Itu yang pertama. Dan kedua itu belubang nampak dua tengah tuan. Belubang tuh apakah dengan perasaan? Belubang tuh perasaan, belubang tuh atau memang ada ukuran yang spesifik gitu. Nah, itu yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Apakah harus berselanjur ibu dua mamunya itu? Bisa tak diganti misalnya dengan bambu misalnya, atau juga pori yang lain? Kalau kami pori yang nama, pertama pori yang kedua, sebab, iya kan? Kenapa harus dengan ini? Iko perlu perawatan kok. Kalau kami melagai itu kok apa berosis loh kan? Pengapuran tulang bagai, kok mahasiswa duduk sih kok sementara ibu berselonjor. Itu bahasa etika bukan? Nah jadi apakah bisa? Atau memang harus seperti itu? Sudah itu gondang, Pak, kami gondang kami banyak. Bisa tak kira-kira dibuka gondang itu? Kok tangkih pula kami mendongan bunyi di mulut beko misalnya. Kami yang ada gondangnya gondang, atau gondang ketinggi itu, apa semangat bunyi itu, ya kan? Hilang deh bunyi bekola, bunyi bambu itu, apakah hilang deh? Atau memang yang ada bunyinya yang spesifik aja, yang sungguh-sungguh aja bunyinya. Kalau ketinggian itu lebatin menukoknya itu Pak. Nah, lain dari hilang bunyi kok. Nah, itu saja dulu Pak. Atau lain masih Pak. Atau agak berbeda sedikit. Awak lado bisa misalnya gitar. Kira-kira bisa. Kan kau main tradisi kan? Memang tradisi karena ada anak muda di situ. Pak, bagaimana kalau kita tambahnya gitar itu? Atau bunyi-bunyi yang lain, atau memang yang harus iko permainannya. Namanya permainan kok kan batik ya kan? Tidak itu bunyinya rancak emping toko le, atau galon kan bisa jadi kan? Apakah itu juga masuk tradisi? Demikian Pak. Salam, mohon maaf kalau ada salah. Itu hanya sebagai kompensasi perasaan dari guru kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada 4 pertanyaan ya. Mungkin sudah dicatat. Pertama, kayu cara mengeringkannya. Apakah memang dikeringkan dengan cahaya matahari atau enggak? Lalu persoalan nadanya. Kemudian juga selain dari dengan kaki itu pernah coba dengan lain nggak? Misalnya mungkin ya kalau ibu tadi misalnya persoalan etikanya atau apa seperti itu. Kemudian penambahan dengan alat lain itu dibolehkan nggak? Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan dulu itu untuk guru kita di sini. Ibu orang Bepung buah Bu, asli Bepung buah. Oh di Mudia, di Bepung buah dulu kalau kayu tidak Bu. Oh tambah motuang. Itu beda mungkin Bu. Baik Bu, kami ingin coba menjawab. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama, di mana di Jomua? Telepon kok dari kami Jomua deh Bu. Kalau zaman dulu tuh
Telempoko diataan di atas selayan. Ini tahu selayan. Gitu lah. Sampai aku kita memasak bawah kan. Ini ada rak-raknya DT. DT itu udah meletakkan di atas selayan. Jadi kalau telempoko kita jamuan dipanen, ini pacahnya Bu. Nggak mau dia. Jadi kok istilahnya data selayan itu masalah-masalah yang mau diikan Bu. Tunjuk kan aso, kan angin, tunjuk lah kan yang surat. Sebab apa? Nyo resonansinya serat dari kayu kolurui Bu. Nyo lurui. Jadi bego apunya tuh nyo bisa saja meresap ke dalam. Itu yang salah satunya kering gitu. Kemudian yang kedua, Pak aku lubang di tangan, nah, Bu. Bu, kami mengambil kayu ini sebatang kayu Bu, dengan ukuran mungkin 30 atau 35 kali 3, kira-kira seperti itu. Dari sebatang kayu ini nanti kami potong 3. Kalau kayu sebatang kayu yang kita ambil tentu dia punya lorong Bu di dalam, ya kan? Ada punya lorong dia di dalam gitu. Kemudian nanti setelah dipotong-potong, potong 3 dulu Bu, sama panjangnya. Kemudian setelah dipotong 3, kita belah 2 yang kita potong tadi. Lahirlah seperti ini. Gitu. Jadi yang kita ada potong 3 tadi itu dipotong 2 lagi, tidak ditambah dengan kayu lain Bu, cukup 1 batang. Istilahnya enggak rancak bunyi yang kode kita tabang sekali lagi kita ambil yang mulai bedanya Bu. Sebatang kayu dalam serangkap kode. Dalam serangkap kode sebatang kayu. Kemudian yang luang itu Bu, itu kan apa namanya kok? Kalau di kampung kami ampuluh kayu. Dan itu indah kami buang ya Bu. Sebab apa? Dari situ pun lahir nanti ruang resonansi. Kan dari lorong-lorong itu kan, lahir. Kemudian kenapa bunyinya beda? Kan seperti itu. Padahal hanya cuma kayu yang dipotong 3, kemudian dibelah 2. Kenapa dia bisa melahirkan 6 buah nada? Kan gitu. Nah, setelah nanti ini kita belah, kita coba dulu di kaki selonjor Bu. Mana nada yang tinggi, kita bisa merasakan. Kalau seorang seniman itu dia tahu mana nada yang tinggi, mana yang rendah, mana yang harus dirubah. Itu yang seniman murni Bu ya. Nah, untuk membedakannya kita ingin punya nada yang rendah. Kalau bahasa kami itu kita kuat namanya Bu. Wah, kok akhirnya Bu kita. Jadi untuk membedakan nada tinggi dengan nada rendah, ini bulat ya, tidak ditangkap, berarti ini sudah lahir sendiri nadanya, nada tinggi, lahir sendiri Bu. Nah setelah ini nanti baru kita ingin ada nada yang lain, baru bisa kita tangkap yang ini Bu, diraut sesuai dengan nada urutan. Kalau yang tradisi ini hampir sama nadanya dengan pelok Jawa Pak, hampir sama dengan itu. Jadi kalau ditakuk rendah bunyinya. Iya, kalau ditakuk rendah Bu. Tapi kalau apabila kita potong Bu, semakin tinggi ya rendah tadi lihat. Makanya kami harus sama panjang. Untuk membedakannya cuma ditakuk. Itu saja, sederhana sekali. Kemudian ada lagi pertanyaan Ibu tadi, kaki berselonjor. Kami sudah pernah mencoba Bu, dibikin standar seperti standar dalam promosi. Kami aja tali Bu, lapik-lapik bunyinya Bu. Dah ancak seketik juga deh Bu, indah rancak. Sudah tuh kami aja lo jo kain, bapaduan kain, babulean kain, balataan dia itu indah juga. Tak bisa, tak rancak.
Jadi bunyi kaki, pengaruh bunyi kaki tadi. Jadi kami coba dulu untuk pengganti kaki, Bu. Istilahnya kan kini yang kita mainkan tentang etika, orang nonton muka kan. Awak peselonjor di muka. Kan gitu. Kami coba ganti jodoh sabu, indah jodoh. Indah bisa. Akhirnya kembali ke kaki selonjor. Baru nanti sehingga setelah kami perhatikan, betul-betul perhatikan, ada sedikit ilmu yang dikasih dari dosen kami dulu di Karawitan kan, bahwa ruang resonansi itu terlahir apabila sisi satu dengan sisi lain kita tepung, kan gitu. Nah, kalau kita bikinkan di kayu, otomatis ruang di bawahnya itu kan lepas ujung ke ujung. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ruang resonansi dari kayu ini tertutup. Nah, kemudian setelah diambil kesimpulan dia kalau kaki selonjor itu kan ruang resonansinya kan terkepung, ya kan? Ini kaki sebelah, ini kaki, ini badan kita, kan gitu. Dan itu pun sudah kami coba lingkaran kain seperti itu tidak bisa. Malah misalnya Bu, untuk menentukan dia ini, misalnya ini satu batang kayu. Untuk pemukulnya, sticknya kita ambil dengan kayu lain, tidak jodoh dia, tidak bagus. Kami dah coba ini. Ini yang pemukulnya ini yang kasar nih, berat, yang dua itu. Aku balik ke kayu sementara itu ringan. Kita tokoan yang kayu ringan ko, kayu bare ko, kayu telempong yang ringan ko, tak rancak panamnya itu. Nah, jadi istilahnya dari satu kayu kita bisa mengambil stick dari kayu yang satu batang. Kan ada cabangnya, dah, Bu. Nah, mungkin itu keunikannya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi, Bu? Ada kakinya pun, Bu. Nggak bisa lurus dong. Ibu jari dengan ibu jari yang satu harus dirapatkan. Pakai teknik ya? Ya, pakai teknik. Itu tekniknya dirapatkan ibu jarinya. Selonjor, ibu jarinya dirapatkan. Coba contoh Pak. Mainan cek, Bu. Ya, bisa dicontoh. Ini adik ditarik ke kiri kanan. Nah, ibu jari ini. Nah. Kalau kurang jari kita luruskan di jauh. Nah, kan kurang jari bukan. Makanya kalau selonjor kan di dagiang. Beko kita coba. Tulang ko ninyo, Bu. Tulang ko ninyo. Hanya bersandar di dagiang. Kalau kita luruskan tidak pakai apa? Ya? Beda, Bu, bunyinya. Beda, Bu. Buka kakinya. Apa? Tuh bunyinya, Bu. Apa? Cocok. Mati bunyinya kalau jatuh minta. Kalau dua-dua ibu jadi baru. Telunjuk kaki kan ada apa? Kan telunjuk kaki apa? Pakai ibu rumah tangga, Pak. Yang kakak barape yang telunjuk kaki itu gitu. Oke, Bu. Kalau masih ada pertanyaan insya Allah kalian bisa jawab. Ada orang tukang beri ada gitu Pak. Guru seni budaya itu menyobati kadang-kadang Pak, jadi rancak telunjuk kayu itu Langsung Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu apakah bisa ditambah dengan alat musik yang lain? Prinsipnya seperti apa? Apakah bisa saja ditambah-tambah dengan alat musik yang lain? Lalu kalau bisa apa pertimbangannya?
Di sini kami secara tradisi, kalau secara tradisi kita bawakan untuk pertunjukan yang tradisi gitu ya. Kami tidak bisa menambah alat yang lain. Tapi misalnya kalau pengen kolaborasi, ingin dikreasi, baru bisa Pak. Tapi kalau untuk penampilan yang diminta tradisi, kami tidak bisa menambah dengan alat yang lain. Sebab apa? Dengan inilah tradisi yang ada dan kami tidak ingin merubah seperti itu. Kalau tadi Ibu tanya tentang gandang ya Bu ya, kenapa gandangnya harus gandang tradisi? Kalau gandang dol atau gandang ketindia itu kan bunyi apanya itu kan besar Bu. Nah, sementara ini cuma musik kayu, otomatis nanti hilang bunyinya Bu, ya gitu. Makanya kami ambil yang untuk Talempong ini, ya memang betul-betul gendang tradisi yang hampir sama bunyinya itu dengan Talempong, tidak menghilangkan itu. Seperti itu. Oke, jadi itu tergantung konteksnya ya Bu. Kalau kok scoring, kalau konteksnya tradisi, biasanya ini instrumen. Tapi kalau kontennya itu dikreasi, nah itu mungkin bisa pengembangan yang lain, gitu ya, Tuti. Oke, yang untuk selanjutnya, kalau masih ada yang bertanya, dipersilahkan. Atau kita perlu mencontohkan misalnya apa bedanya antara lagu Kuncang Dayung tadi dengan Damang Tadakau misalnya, penekanan nadanya di mana misalnya kan. Nah, itu bisa dicontohkan. Kita sebetulnya kalau prinsip workshop sebetulnya kita harus belajar ya. Tapi karena waktu kita sedikit itu mungkin tidak bisa itu lakukan. Jadi seperti itu saja. Kalau masih ada yang ingin bertanya silakan. Ya, Ade silakan. Mohon bantu nih apa mic-nya. Silakan Ade. Ini Ade ini dosen muda nih dari untuk karawitan. Silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah datang jauh dari daerah Sidunjong memberi apresiasi yang sangat menyentuh kami. Luar biasa. Saya mau menanyakan ini Bapak Ibu langsungkan. Talempong kayu ini kan sudah hadir sangat lama. Kemudian ada generasi dan terus ada generasi penerus. Kira-kira apakah masih ada yang original asli ini berhubungan dengan nada? Apakah sudah dipatenkan nadanya? Karena ketika dari generasi satu ke generasi berikutnya itu apakah ada patokan nada? Ketika misalkan Talempong ini patah satu, kemudian diganti, apakah sudah ada patokan nada untuk kembali membuat yang baru atau hanya berdasarkan rasa si pemusik? Kalau saya pribadi sangat suka dengan originalitas musik tradisi itu apa adanya, dan itu pun terkait dengan cara bermain, mau berselonjoran atau mau bagaimanapun, itu perihal yang nomor sekian bagi kalau saya pribadi ya, karena saya sangat suka yang original tradisi itu. Kalau seorang penonton kalau mau melihat itu secara apa adanya, ya mau selonjoran terserah, nggak apa-apa. Karena kita yang sebagai penikmat ingin melihat seperti itu. Nah, jadi fokus pertanyaan saya tadi itu apakah sudah ada patokan nada yang sudah dipatenkan atau memang ada hanya berdasarkan rasa untuk
melanjutkan ke generasi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih adik. Ada yang lain atau kita satu-satu dulu? Ini menarik ya. Ini kajiannya, ini kajian organologi. Kita di mata kuliah itu ada juga mata kuliah organologi. Jadi itu mengkaji tentang instrumen. Nah ini menarik. Jadi bisa dibahas persoalan nada seperti tadi, kemudian teknik pembuatannya dan segala macam. Silakan Bu Tuti, ini apakah ini nadanya apakah dari dulu memang seperti ini ya? Atau ini sudah, atau siapa yang membikinnya gitu. Jadi tergantung dari orang yang membuat. Nah ini contohnya kan ada dua, apakah ini sama atau tidak seperti itu. Silakan Bu Tuti. Baik, siapa namanya tadi? Adik, ya. Baik, pertanyaannya sangat bagus, Adik. Tentang ketetapan nada. Misalnya ada salah satunya patah, kayak gitu. Nah, kami sudah pernah coba dari sebatang kayu itu mungkin ada kaitan nada tertentu. Itu yang kami pikirkan juga ya. Salah satunya patah. Kami coba mengambil temannya yang lain dari batang yang lain, begitu. Tidak bisa. Misalnya nada satunya patah, kita ambil nada satu dari batang yang lain. Itu bunyinya akan berbeda. Nah, kemudian yang untuk susunan nadanya tersebut, pertama yang namanya seniman istilahnya keturunan atau apa ya, seniman asli ya, itu mereka cuma untuk sementara melahirkan bunyi itu dengan rasa ya, itu yang pertama. Kecuali mungkin mereka ini kan mengenal dari notasi ya. Nah jadi kalau saya dengar itu masih termasuk nadanya agak mirip pelok ya. Kalau yang tingginya dengan nada ketiganya itu memang jauh sekali, kadang ada 1,5. Nah, kemudian antara nada 1 dengan 2 itu ada kalanya cuma 1/1/4, kadang seperti itu. Jadi nada itu lahir dari seniman, siapa yang membuat, begitu. Kemudian tentang patokan keturunannya itu seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa kelompok kayu ini lahirnya sesuai dengan tahun lahirnya nama Nagari Durian Gadang. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tanya seperti apa keturunannya, rata-rata orang Durian Gadang itu bisa kelempong. Kecuali kalau satu turunan berarti turun kesekian, turun ke-4, turun ke-5 kan seperti itu. Kalau ini enggak, mereka rata-rata bisa. Jadi dari keturunan mana harus kita cari seperti itu. Ya, ya. Adek apa masih ini nanti kita juga didokumentasi ya. Nah, ini nadanya satu-satu, nanti tugas dokumentasi nanti Ya, kalian kalau boleh kami izin nanti dipukul satu-satu ukur, kami akan ukur nadanya nanti supaya bisa kami tulis. Karena gini, saya pernah melihat film dokumenter tentang gamelan, bikinan gamelan. Ternyata dari beberapa keturunan yang melanjutkan membuat gamelan, ada satu gamelan yang jadi patokan. Nah, apakah tapi dari jawaban tadi ternyata kalau di Sujudjong mempunyai ciri khas itu dari generasi satu ke generasi berikutnya membuat talempong itu hanya berdasarkan rasa musikal dari seniman itu tersebut. Kebetulan kemarin saya juga meneliti talempong Paci di kampung saya di Payakumbuh, dan mereka juga berdasarkan rasa juga awalnya. Tapi kemudian setelah kenal dengan alumni ASKI, mereka agak kenal dengan notasi do re mi fa sol la si do.
Tapi kemudian mereka hanya satu kali di stem oleh alumni ASKI dan kemudian hanya rasa lagi yang melanjutkan untuk stemannya. Kalau sekarang kalau kami di sini kami juga bisa diukur dengan chromatic tuner namanya. Berarti saya dalam mendapatkan jawaban bahwa berarti memang dari turunan itu satu ke berikutnya hanya berdasarkan rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ade. Nah, itu penjelasan lanjutannya. Memang itu yang menarik di dunia tradisi itu seperti itu. Ini kadang-kadang antara kampung berdekatan saja, kadang-kadang nadanya bisa berbeda seperti itu. Tapi mungkin di Durian Gadang, kalau telempong kayu ini apakah ada juga di nagari itu kan ada jorong-jorong. Apakah di jorong-jorong itu ada juga masing-masingnya? Nah, pertanyaannya itu apakah antara steman di jorong ini dengan jorong sebelahnya apakah sama? Saya moderator tapi saya langsung. Nada, tadi saya sudah bilang Pak, nada ini tergantung seniman yang membikinnya. Misalnya di jorong satu ini si A yang membikinnya. Nah, nanti apabila kita bunyikan masing-masingnya, nadanya itu akan berbeda. Contoh, apa ini yang bikin telempong ini dia sendiri. Yang satu set ini bikin telempong ibu ini. Antara ini dengan itu tuh sudah berbeda. Jadi istilahnya yang memang rasa mereka sendiri-sendiri gitu. Kembali ke rasa tadi, rasa musikal mereka itu beda. Cuman dia tidak nadanya itu tidak jauh lenceng, tidak jauh larinya gitu. Kalau mereka ini terlalu tinggi enggak. Cuman istilahnya hampir sama. Ya, terima kasih. Memang demikian. Kalau dia ukuran parameternya itu adalah rasa diri sendiri. Tapi yang menyatukan paling itu karena ada lingkungan budaya yang sama. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini teman-teman saya di dosen karawitan agak menggebu juga nih untuk bertanya. Dipersilakan pada Pak Alim ya atau Mak Lenggang. Ini pakar saluang nih Bu. Ini kalau sudah saluang di mana sudah populer. Dipersilakan pada Pak Alim. Baik, moderator, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada grup telempong kayu yang berasal dari Durian Gadang Sidijuang. Semalam saya terpukau, makanya terpukau karena gigau. Terpukau, makanya saya agak menggigil sedikit untuk tidak tahan tadi punya mau menanyakan sesuatu. Tapi ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tegang. Cuma nama lagunya itu tadi karena saya maaf terlambat di Payakumbuh ada di Mudia itu namanya Baruhan Tiang. Ada lagu Baruhan Tiang. Lagu yang dimainkan oleh Ibu yang pertama melodinya sama dengan melodi Baruhan Tiang. Apakah confident sifatnya atau memang apa ya? Confident itu kebetulan sama atau disengaja itu sama. Nina nina na nina nina na nina atau disengaja sama atau dulu ada orang Cina jadi Sumando tuh tarik menarik. Itu yang kedua lagu yang dimainkan oleh Bapak setelah Ibu agak berbeda ya. Itu apakah itu pengembangan atau itu beda pula, modusnya beda. Itu saja. Kedua-duanya menarik. Lain lo karyanya Ibu, lain lo dapat. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ya. Langsung. Bapak Al-Falah. Persilakan Pak Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada dapat itu buku sama sama sehat itu kok galak dan ada tujuan. Alhamdulillah. Yang pertama para lagu kesatu yang ada di kesenian pokok. Kemudian ada ndak lagu-lagu nelah atau pernah dimainan iyo sambojo jo mak lengkang cako. Bangunnya lagu baru dia atau lagu di arau atau lagu lancik nami talon nyawa iyo dan tujuan. Adakah pernah dimainkan melalui telepon atau memang lagu khusus saja untuk telepon itu khusus lagu bisa tak orang mau penonton minta lagu bangunnya atau lagu untuk berikutnya yang dimainkan ada enggak lah supaya enggak ikut itu saja kan kita hidup sebelumnya iya itu sajalah kalau banyak tanya hilang maka aku jadi itu wah tolong cek lah minum lagi loncat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Halim dan Pak Al-Falah. Pak Al-Falah ini pemain telempong. Dia jago pemain telempong. Pak Halim dia peniup sanggung yang pakarnya dia itu. Nah Pak Halim tadi nama lagunya, apakah memang ada sama dengan lagu daerah Kubu atau daerah mana yang lain? Seperti itu. Kemudian antara pemain bapak dan ibu, tapi mungkin lagunya berbeda. Tapi apakah dengan lagu yang sama itu cara mainnya berbeda? Itu nanti bisa bapak dan ibu itu jawab. Lalu untuk Al-Falah, Pak Al-Falah, apakah lagunya permanen? Lagu yang sudah diada di Durian Gadang itu langsung saja. Apakah bisa ditambah dengan lagu-lagu yang lain sehingga dia makin banyak vocabulary-nya kan? Ya, dipersilakan Ibu Tuti. Baik, Pak. Kalau Pak, karena aku bertanya Pak. Iyo ragu-ragu tanya berdua ya. Nah, Pak Endang. Baik Pak, pertanyaannya sangat membangun untuk kami. Lagu Telepon Kayu ini pertama lahir memang gambaran dari kehidupan masyarakat tersendiri dari Nagari Durian Gadang. Seperti halnya tadi Puncang Dayung. Puncang Dayung itu istilahnya kan dayung perahu yang kita kencangkan dengan yang pakai dayung. Sebab apa? Nagari Durian Gadang berada di pinggiran Sungai Batang Kuantan. Nah, masyarakat kalau yang seniman melihat hal-hal aneh seperti itu, dia akan bisa menciptakan lagu itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Tuh, jadi Puncang Dayung ini memang agak kencang Pak lagunya. Sebab apa? Menurut pendapat dari seniman yang menciptakan sebuah lagu ini, arus Batang Kuantan itu kan deras Pak. Nanti kalau tidak dikencangkan dayungnya untuk untuk mendayung perahu, kita bisa dibawa arus ke bawah. Dengan tujuan kita nanti seharusnya ke sana, kita udah sampai ke sana Pak, di bawah arus. Nah itu, jadi lagu dari Telepon Kayu ini merupakan gambaran kehidupan dari masyarakat setempat. Yang kedua, ada bedanya apa tadi Siamang Tegagau, ya Siamang Tegagau. Ada lagi main bau orang rantau, orang Durian Gadang tuh parantau Pak. Tak ada kehidupan di situ Pak selain dari Batang Kuantan. Nah, jadinya merantau ke Malaysia. Ini merantau tak ada yang lagi itu Pak ke Malaysia Pak ya Pak. Nah, jadi
Mungkin saat itu seorang seniman ini ada hatinya yang terluka atau kangen atau bagaimana dengan suaminya yang pergi mencari nafkah, lahir telempong ini. Dan telempong ini sifatnya memang agak lembut, jatuhnya agak sedih Pak. Nah itu jadi istilahnya patokan adanya dari Kuncang Dayung dengan main Baurang Rantau itu sangat jauh berbeda Pak. Kemudian untuk pengembangannya mungkin ada yang lagu Sekmani pertama Sinjol kan terkenal dengan Sekmani. Nah itu salah satu bentuk untuk lagu dari mana Pak? Baru Handiam. Sama dengan melodi yang Kalau mungkin kebetulan pertama Pak, yang kedua mungkin seniman-seniman dulu itu kan ya merunggui saya bisa merunggui bisa jadi selengkong Pak apalah nggak tahu. Nah jadi itu lagu ini terlahir dari gambaran kehidupan masyarakat setempat. Itu aja Pak. Pak Nenggang masih ada? Puas. Oke, kami kembalikan moderator. Ya, oke. Mungkin kedua-duanya ya sudah terjawab. Tapi ada satu yang belum. Ini kan berhubungan dengan skill ya, skill dengan pembawaan. Apakah lagu yang sama dibawakan oleh ibu atau bapak berbeda hasil? Coba, kalau kemarin kan lagunya yang berbeda kan, memang berbeda. Nah pertanyaan itu apakah bisa bapak atau ibu misalnya sama-sama menguasai satu lagu tertentu, misalnya lagu Kuncang Dayung, bapak bisa juga, ibu bisa juga. Tapi apakah pembawaannya bisa sama? Bisa sama, bisa beda. Sebab apa? Yang pertama nada antara keduanya itu mungkin agak berbeda Pak. Bunyi dulu dari bunyi. Tapi kalau mungkin persamaan dari urutan nadanya atau 1, 2, 3-nya ada di saat lagu satunya ada di tiap di bagian A, lurus di bagian B, mungkin itu. Sekarang kita pingin real, mungkin silakan bapak bisa mindsetnya, kemudian ibu juga. Ya, kita coba bandingkan nada antara yang di instrumen yang di bapak dengan instrumen yang di ibu. Ya. Kita coba nada yang pertama dulu. Nada pertama yang ibu dulu. Satu-satu saja Pak. Apakah satu ibu dulu? Ya, stop. Kemudian ya. Lalu yang mainnya sudah tadi. Kedua ibu. Rasa kan bedanya? 3. Kan? 4. Ya, 5. Lebih tinggi ya. Nah sekarang kita coba apakah ada satu lagu yang sama-sama menguasai. Lagu apa? Ada contoh.
dicoba oleh Ibu dulu. Mengimbau orang rantau ya. Oke, sekarang Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk rasanya pasti beda karena tangga nadanya sudah sedikit berbeda. Itu kita masing-masing merasakan. Oke, ada lagi pertanyaan untuk terakhir satu orang. Iya. Pimping asmara. Ya, jumlah lagu berapa? Permintaan dari Pak Alkala ya Pak. Ya. Untuk lagu sampai saat ini kami yang betul-betul mengumpulkan lagu tradisi baru 10 lagu dan masih banyak lagu yang belum kita olah Pak. Kemudian untuk penambahan misalnya Pak Lenggang nak Pasaluang mau diarau bisa kami iringi Pak, insya Allah bisa. Untuk kolaborasi Pak Lenggang nanti bisa Pak, insya Allah. Ya, jadi bisa ya Pak Alim untuk lagu-lagu yang lain, tapi untuk lagu yang ada di Menari Durian Gatang itu ada 10. Silakan untuk terakhir satu orang. Piang ini aja piang. Ya, si Novi lebih konsep dia di hal-hal yang berhubungan dengan organologi ya, organologi. Jadi pembuatan alat. Nah ini menarik. Nah silakan pada Pak Novi untuk bertanya. Nanti kita tutup dengan sesi penampilan satu lagu apa yang paling top. Nah itu mau saya tanyakan juga, dari 10 itu mana topnya gitu. Artinya mana yang dianggap ini paling disukai gitu. Kepala gelas ya, kepala gelas. Itu yang kita tampilkan. Silakan Pak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak atau Ibu ya, yang membuat alatnya pasti senimannya, ya kan? Saya mau tanya, apakah kayu ini sama dengan kayu yang itu? Coba. Ya, kalau lubang yang kita angkat tadi yang dulu Pak. Sama. Cari contoh lah. Sama. Lubang beda yang. Coba dia. Enak, dia ada. Itu. Ya, lebih bagus yang mana Bu daripada yang itu? Hah?
Sama cukup ya. Mania. Ya ini kan dari ya mahasiswa ya, dari Okta ke Lintau. Cara mainnya juga sama gitu. Oleh Pokain. Ya gitu, saya mau tanya itu ya, apakah sama? Atau boleh nanti kami sama Bang Ade ukur nadanya, terus kami juga bikin, gitu. Apakah boleh? Gitu. Sebab mahasiswa yang punya kayu ini, dia suruh saya bikin seperti yang di kampungnya. Dia buat untuk tugas akhirnya. Itu ya. Nanti kita tuning yang itu. Kalau masalah nada, kalau yang tadi, kalau saya lihat cuma satu nada aja, satu nada yang terakhir yang berbeda. Yang sama ibu rendah, yang sama bapak tinggi. Dari awal itu kalau di tuning nadanya itu hampir sama, cuma beda nada dasar atau gimana ya. Turun setengahnya itu rata semua sama gitu. Berarti perasaannya juga sama sebenarnya. Cuman sama kayak kita nyanyi ya. Kita nyanyi antara saya sama Ajis mungkin beda ya. Ajis agak balik-balik sedikit ya. Jadi mungkin kita mau nyanyi nada dasarnya di mana gitu. Sama seperti ibu tadi. Nada dasar ibu mungkin lebih turun sedikit dari nada dasar yang punya bapak. Itu aja. Terus yang buat apakah dari segi nadanya sama? Nanti ya Bu ya, kalau saya yang bikin ya, dari segi nadanya sama, tapi bentuknya berbeda, boleh nggak gitu? Ya kalau tradisi memang nggak boleh ya, kalau tradisi. Karena kita kan lihat kulintang atau yang di Jawa ada juga ya. Di Jambi juga. Jambi juga ada kayak gitu, cuman kalau yang buat kulintang yang saya lihat di Jawa, ya dari segi takwa itu di Jawa tuh, cuman ukurannya berbeda loh gitu. Nah, cuman sekarang saya tanya ini sama itu ternyata sama, terus mungkin bisa, soalnya ya Bang ya, bisa lebih seperti itu. Setelah kami minta izin Pak Ibu, boleh anak kami buat lo serupa itu. Ya, kami berusaha membuat seperti itu. Kami akan ukur frekuensinya, kami akan ukur nadanya, berapa sen turunnya dari nada yang itu, dan dari nada, misalkan kalau nada solmisasi itu kan A-nya itu misalkan A1 atau C1 gitu kan, C1-nya turun sekian sen, yang bikin nadanya jadi berubah dari yang dari nada asli di nada barat itu. Ya sekian, terima kasih. Saya nggak bertanya ya, sesuai pertanyaan saya cuma itu aja. Saya bertanya untuk ya, jadi ini jenis, jadi ada 3 jenis kayu. Jadi kalau ini sama, jenis kayunya itu ya, ini sama. Nah itu perlu ada izin. Apakah boleh nanti tuning ini? Mungkin yang mengerjakan harus ada referensinya ke itu. Jadi enggak mandiri gitu loh. Tapi ada referensi, ada patokan, harus disampaikan sumbernya dulu. Secara akademisnya seperti itu. Jadi supaya ini terdokumentasi dengan baik di isi pada panjang. Nah, ini juga itu bagus untuk dokumen kita. Boleh Bu ya? Nah, gini Bu ya. Ya, maaf Bu ya. Mungkin saya di sini untuk pengenalan, mungkin kita semua nggak orang Sijunjung, nggak orang Minang semua gitu kan. Bisa jadi saya bertanya, ini generasi yang mudanya yang sebesar ini ada nggak yang main? Yang main, sebenarnya main sengaja ada, Ya. belum ada. Cuman tadi sudah pelatihan ke SD sama SMP. Ya. Ya. Baru yang di dalam materi juga kadang dulu, baru ke dalam. Ya nanti kan
Ya bisa kita pelajari di sini. Nah mungkin kita bawa istilahnya, maksud saya tadi itu mungkin mahasiswa lebih bisa mengembangkannya lagi ke dalam bentuk bukan tradisi lagi gitu, tapi kreasi atau gimana gitu. Tapi sumbernya tetap kita di sini kan kalau mau meneliti, mau bikin komposisi tetap nggak menghilangkan aslinya, tetap berakar dari aslinya, walaupun bentuknya seperti apa lah nanti, cuman akar tradisinya ada. Walaupun itu akan dibawa ke Thailand, jadi nggak mungkin jadi talempong isti Padang Panjang, Bu. Tetap talempong kayu si Jinjuang. Ya, untuk saya tambahkan, memang kita di sini materi-materi untuk pembelajaran musik di sini memang didatangkan dari daerah-daerah. Ada talempong Unggal, ada talempong Sialang yang bermain itu. Nah itu dia menjadi populer. Nah nanti ketika ini juga kita bisa pakai di sini, pasti itu nomor yang one-nya adalah dari talempong kayu, dari Nagari, Durian Gadang, Sejujur. Itu kan selalu menjadi trademark-nya di situ. Nah mungkin waktu kita sudah lebih 5 menit ya. Untuk terakhir dipersilahkan satu lagu yang top. Kepala gelas. Ya. Kasih kepala gelas, Pak. Kepala gelas. Kepala gelasnya lagi. Kepala gelas ya. Ya. Ya, kepala gelas. Satu kali lurus. Pembicara juga Pak Pala. Bermain lengkap. Lagu apa? Puncang Gayu ya. Ini topnya. Ini juga di catatan ini nomor 1 ya. Dengan berakhirnya satu sesi
yang disuguhkan oleh kelompok kantong kayu dari Gunung Gadang. Untuk sesi ini kita cukupkan sekian dan terima kasih pada Ibu Tuti, Bapak Boy, serta Ibu ya, Bapak pemain. Semoga musik ini makin eksis dan makin berkembang di masyarakat dan bisa kalau perlu go internasional. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan juga kepada semua peserta workshop. Kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua yaitu ronggeng dari Pasama. Nah untuk ini kita beri aplaus untuk ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mengucapkan maaf kalau